Pertama, terima kasih sekali lagi kepada anggota Komisi 10 sudah bantu dan tentunya perwakilan Komisi 10 di Banggar dan juga tim kami di Kemdikbudristek untuk perjuangan terhadap peningkatan anggaran untuk tahun 2025 walaupun yang didapatkan di bawah dari permintaan kami yang sekitar 20 triliun lebih, tapi kami ingin mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa ada penaikan yang signifikan daripada pagu indikatif sebelumnya. Jadi mungkin saya akan sekilas saja, lalu Bu Sekjen akan mendetailkan ini yang 10,4 triliunnya itu untuk apa saja, ya. Tetapi saya hanya mengingatkan pagu anggaran Kemdikbud pada tanggal 19 Juli 2024 itu 83,19 triliun. Nah, setelah hasil panja belanja pemerintah pusat tanggal 10 September kita mendapatkan tambahan anggaran 10,41 triliun. Nah, jadi totalnya pagu kita untuk 2025 adalah 93,6 triliun. Nah, apa saja kira-kira yang akan digunakan, dan ini sudah dialokasi juga 10,4 ini, terutama dan prioritas. Jadi salah satu kabar gembira di sini adalah banyak sekali dari 10,4 triliun ini yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Itu memang menjadi salah satu prioritas kami, terutama di dalam tunjangan guru dan dosen. Ini memang sudah menjadi isu yang bertahun-tahun, ya, berbagai macam guru dan dosen yang belum menerima tunjangan, dan juga BOPTN. Ini penting untuk dua hal, untuk peningkatan kualitas universitas kita, tetapi kan bahwa dengan BOPTN yang memadai, bahwa tekanan untuk peningkatan UKT itu berkurang. Jadi itu satu hal juga yang bisa membantu dengan kita memastikan BOPTN kita cukup untuk universitas. Di luar itu tentunya vokasi juga menerima dukungan yang signifikan, terutama peningkatan kualitas SMK, ya, itu juga ada dukungannya, dan juga berbagai beasiswa dan kolaborasi antara Kemdikbud dan LPDP seperti program-program biaya kita yang memang cukup inovatif, itu juga berkontribusi di dalam penambahan anggaran ini. Untuk selanjutnya Bu Sekjen, mungkin kita fokus saja kepada yang penambahan itu seperti apa breakdownnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, izin melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Menteri untuk pendetailan dari penggunaan tambahan anggaran sebesar 10,4 triliun rupiah sebagaimana disampaikan oleh anggaran dalam rapat panja anggaran belanja pusat kemarin, bahwa Ibu Menteri Keuangan sudah bertemu dengan Bapak Presiden terpilih dan sudah menetapkan penggunaan tambahan anggaran tahun 2025 dan sudah dituangkan di dalam paparan sebelah kiri. Jadi untuk sekolah unggulan 2 triliun rupiah di 4 lokasi, kemudian juga untuk tunjangan profesi guru yang untuk non PNS, kemudian juga keberlanjutan dari program pendidikan guru totalnya 3,79 triliun rupiah, kemudian tunjangan profesi dosen, tambahan BOPTN dan juga sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri serta prasarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi dan program SMK. Kami rincikan Bapak dan sekalian untuk sekolah unggulan untuk sekolah sebesar 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah tersebut di luar dari 26 triliun yang kita usulkan pada waktu tambahan anggaran di dalam raker yang lalu. Kemudian untuk TPG non PNS melalui belanja pusat adalah untuk guru-guru non PNS. Sementara itu untuk guru PNS sudah dialokasikan melalui DAK non fisik sebesar tambahannya saja sebesar triliun rupiah, sudah diamankan di sana.
Kemudian untuk PPG, baik itu yang ongoing maupun PPG yang baru, termasuk juga untuk prajabatan dan dalam jabatan, dialokasikan untuk sekitar 503.000 orang dengan anggaran sekitar 738 miliar rupiah. Kemudian juga disediakan anggaran untuk program non gelar untuk guru dan tenaga kependidikan dengan alokasi anggaran sekitar 11,7. Terkait dengan pendidikan tinggi, disediakan alokasi tambahan anggaran untuk tunjangan profesi dosen, ini untuk tambahan saja sebesar 172 miliar rupiah, 39.000 dosen. Kemudian untuk BUPTN pendidikan tinggi, khususnya untuk yang akademik, disediakan sekitar 1,17 triliun rupiah. Sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri ditambahkan sekitar 1,1 triliun rupiah. Sementara kami laporkan Bapak Ibu, tetap kami mengusulkan dan ditambahkan di situ program pembinaan PTS bagaimana yang sudah disepakati di dalam RDP dan juga Raker yang lalu sebesar 300 miliar rupiah untuk sekitar 600 perguruan tinggi swasta. Dan sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri tadi, tambahan-tambahan untuk program beasiswa yang merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yang kemudian tidak dapat terbiayai dari dana di LPDP. Kemudian yang terkait dengan pendidikan tinggi pendidikan, kami laporkan bahwa adalah sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi sebesar 261 miliar untuk 49 lembaga. Kemudian ini tambahan yang juga sudah disepakati di dalam pertemuan raker yang sebelumnya untuk dukungan SMK non PK sebesar 41 miliar untuk 82 lembaga. Kemudian untuk SMK, untuk Teaching Factory disediakan untuk sekitar 1045 lembaga dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah, tambahan sekitar 55 miliar rupiah. Ada tambahan yang lain untuk peningkatan pendidikan tenaga kependidikan, upskilling dan reskilling juga melalui vokasi UPT vokasi dengan alokasi sekitar 250 miliar sehingga totalnya 10,4 miliar rupiah. Kemudian dengan berbagai tambahan tersebut maka alokasi per program menjadi berubah. Untuk program PAUD dan wajib belajar perubahan dari 10,2 triliun menjadi 12,2 triliun dan seterusnya sampai program dukungan manajemen ini tidak Pak dan Ibu 3,6. Berikutnya alokasi per utama per program juga sudah kita uraikan.